Anak-anakku yang hebat, selamat berjumpa kembali dengan senang belajar ilmu pengetahuan alam. Nah, anak-anak, kali ini kita akan membahas manfaat pelestarian hewan dan tumbuhan. Untuk materi yang pertama, kita akan membahas pemanfaatan pelestarian hewan. Manfaat pelestarian hewan bagi manusia yang pertama yaitu sebagai penghasil bahan pangan. Nah, contohnya di sini ada ayam, kambing, sapi, dan lele. Nah, sebenarnya untuk hewan penghasil bahan pangan bagi manusia tidak hanya 4 hewan ini, tapi masih banyak. Ini yang saya ambil contohnya 4 ini. Kalian bisa mencari contohnya di sekitar kalian. Pemanfaatan pelestarian hewan yang kedua yaitu penghasil bahan sandang. Yang pertama adalah ulat sutra. Nah, ulat sutra bentuknya seperti ini ya anak-anak, tapi yang diambil bukan ulatnya, melainkan rumah kepompongnya ini. Nah, ini sebagai bahan dasar dari kain sutra. Dan contoh yang kedua yaitu biri-biri. Nah, biri-biri itu diambil rambutnya ya. Rambutnya untuk sebagai bahan dasar pembuat kain wol luar anak. Pemanfaatan pelestarian hewan yang ketiga yaitu penghasil bahan kerajinan. Contohnya kulit sapi yang dijadikan salah satu contohnya sebagai bahan ini hiasan wayang kulit. Bisa juga untuk beduk juga bisa anak-anak ya, untuk kulit sapi ini. Nah, terus lagi contoh berikutnya yaitu bulu angsa. Nah, bulu angsa diambil untuk pembuatan kok atau shuttlecock ya, untuk pertandingan atau permainan olahraga bulu tangkis. Ya anak, berikutnya lagi pemanfaatan pelestarian hewan yang keempat yaitu penghasil pupuk organik. Contohnya di sini saya ambil contoh kotoran sapi, kotoran ayam, dan kotoran kambing. Jadi kotoran-kotoran dari hewan-hewan tersebut bisa dijadikan untuk pupuk organik. Dan pemanfaatan pelestarian hewan yang berikutnya yaitu penghasil tenaga. Di sini saya ambil contoh sapi. Nah, untuk membajak sawah. Walaupun sekarang sapi sangat jarang digunakan untuk membajak sawah karena sudah digantikan dengan mesin traktor ya. Ya, tapi zaman dulu sapi ini dimanfaatkan untuk membajak sawah. Dan yang contoh kedua yaitu kuda. Kuda biasanya untuk menarik kereta atau biasa kalau di sekitar kita menarik dokar. Nah, ini. Jadi diambil tenaganya untuk menarik dokar. Oke anak-anak. Untuk materi yang kedua yaitu pemanfaatan pelestarian tumbuhan. Yang pertama yaitu tumbuhan sebagai bahan makan, contohnya ada daun bayam, buah pepaya, dan biji jagung. Meskipun di sekitar kita masih banyak ya tumbuhan yang bisa kita jadikan bahan pangan ya, seperti daun kangkung atau buahnya juga tidak hanya buah pepaya saja, ada buah mangga ya, buah kelengkeng. Bijinya juga bisa, bukan hanya biji jagung tapi ada biji padi juga bisa. Manfaat pelestarian tumbuhan yang kedua yaitu sebagai bahan sandang. Ini sebagai contoh yaitu serat kapas. Nah, serat kapas ini dijadikan bahan kain katun. Di kain atau baju yang terbuat dari kain katun itu sebenarnya asal atau bahan dasarnya berasal dari kapas. Diambil seratnya dan dipintal menjadi benang ya. Tuh. Yang ketiga, manfaat pelestarian tumbuhan yang ketiga yaitu sebagai bahan bangunan. Sebagai contoh di sini saya ambil contoh pohon jati. Ya, kalau pohon jati kalian juga sudah tahu. Nah, pohon meranti. Kedua-duanya ini biasa kita gunakan sebagai kerangka bangunan atap ya. Jadi kalau kita membuat rumah itu biasanya memakai kayu-kayu yang kuat. Misalnya jati, ya ini pohon jati, dan ini yang kayu atau pohon meranti. Manfaat pelestarian tumbuhan yang keempat yaitu sebagai bahan obat. Yang pertama jahe. Nah, jahe kalian juga sudah tahu. Biasanya kalau ada yang sakit batuk ya biasanya minum jahe.
Terus ada daun jambu. Nah, daun jambu ini digunakan biasanya kalau kita sakit diare ya, atau buang air besar yang tidak bisa dihentikan, itu kita bisa menggunakan daun jambu. Dan berikutnya yaitu daun tanaman kumis kucing. Ini digunakan untuk berbagai macam penyakit, tapi yang paling populer, yang paling sering digunakan adalah untuk menyembuhkan penyakit ginjal ya, atau batu ginjal. Sekian anak, manfaat pelestarian tumbuhan yang berikutnya yaitu bahan baku industri. Contohnya di sini getah karet. Nah, ini getah karet. Ini adalah sebagai bahan dasar pembuat ban. Nah, terus berikutnya getah pinus. Kalau getah pinus ini sebagai industri cat, ya, cat. Dan kelapa sawit ini untuk industri pembuatan minyak goreng. Dan pemanfaatan pelestarian tumbuhan yang berikutnya itu bahan pewarna alami. Nah, contohnya daun pandan ini untuk membuat warna hijau pada makanan, dan kunyit ini untuk warna kuning. Berikutnya wortel ini untuk warna yang oranye. Manfaat pelestarian tumbuhan yang berikutnya yaitu menjaga kualitas air. Contohnya bakau. Nah, biasanya bakau itu tumbuh di sekitar pantai ya anak-anak. Nah, ini berfungsi untuk menjaga kualitas air, karena air laut yang tadinya asin setelah melalui proses melewati tanaman bakau ini bisa dinetralkan menjadi proses air tawar. Ya, demikian tadi anak-anak untuk materi hari ini. Semoga kalian paham dan bermanfaat untuk kalian. Atas perhatiannya, terima kasih.